Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan menyampaikan pelajaran matematika di kelas 5 mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Pecahan itu terdiri dari 4 bentuk, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Pertama, Ibu akan menjelaskan cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, contoh soal penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk menjumlahkan pecahan ini, karena penyebutnya sudah sama, maka yang perlu kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 7. Oleh karena 5/7 itu merupakan pecahan yang sudah sederhana, maka hasilnya ini tidak perlu disederhanakan lagi. Ini adalah contoh yang kedua. Pengerjaannya sama dengan contoh yang pertama. Hanya perbedaannya karena ini merupakan bilangan pecahan yang belum sederhana, maka mesti disederhanakan terlebih dahulu. Untuk menyederhanakan pecahan ini, kedua bilangan ini, yaitu pembilang dan penyebut, mesti kita bagi dengan angka yang sama. Misalnya kita sama-sama membagi pembilang dan penyebut ini dengan angka 3. Nah, 6 dibagi 3 bisa habis dan 9 dibagi 3 habis. Maka hasil 6/9 ini kita bagi dulu dengan angka 3/3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 2/3 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Yang ketiga ini, kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Tetapi untuk menjumlahkan pecahan ini, karena ini bentuknya merupakan pecahan campuran, maka harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan 21/8 ini mesti kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan 8 dikali 2 ditambah 1. 8 dikali 2 ditambah 1 itu sama dengan 17. Maka 17-nya kita tulis di sini. Penyebutnya 8, maka tetap akan ditulis 8. Kemudian kita tambah dengan 3/8. Nah, di sini sudah sama bentuk pecahannya, yaitu pecahan biasa dan pecahan biasa. Karena penyebutnya sudah sama, maka ini bisa kita langsung jumlahkan, yaitu 17 ditambah 3 sama dengan 20. Kemudian penyebutnya tetap, yaitu 8. Nah, hasil penjumlahan pecahan 17/8 ditambah 3/8 itu kan 20/8. 20/8 ini belum sederhana, maka mesti disederhanakan. Untuk menyederhanakan, kita bagi kedua angka ini dengan bilangan yang sama, yaitu kita coba 20/8 ini kita bagi dengan 4. Sama-sama kita bagi 4. Nah, 20/8 ini dibagi 4, yaitu 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kita tulis supaya sama-sama dengan ini, maka kita garis dulu. 20 dibagi 4 hasilnya 5 di atas. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian 5/2 ini juga merupakan bilangan yang belum sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan ini, maka kita tidak bisa membagi dengan angka yang sama, karena tidak ada angka yang bisa
membagi kedua bilangan ini dengan angka yang sama. Supaya bisa sederhana, maka kita bagilah angka 5 ini dengan angka 2, yaitu 5 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 1 kita tulis di atas. Di sini penyebutnya tetap 2. Maka inilah dia hasil akhir dari penjumlahan 21/8 ditambah 3/8. Tadi sudah Ibu jelaskan cara penjumlahan pecahan yang berturut sama. Jelaskan cara pengerjaan penjumlahan pecahan yang berturut tidak sama. Penjumlahan pecahan biasa yang berturut tidak sama. Untuk menyamakan penyebutnya, maka kita harus melakukan dengan berbagai macam cara. Tapi di sini Ibu akan memberikan contoh 2 cara saja, yaitu dengan menggunakan form faktor dan menggunakan tabel. Kalau menggunakan form faktor, contohnya seperti ini. 3 kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Apabila hasilnya sudah 1, maka kita akan bagi di sini. Maka apabila kita bagi. Kemudian 6 ini bisa kita bagi dengan angka 2, hasilnya 3. 3 tidak habis dibagi 2, maka kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Apabila hasilnya sudah 1, maka kita berhenti sampai di sini. Maka faktor dari 6 yaitu 2 dan 3. Maka kita buatlah seperti ini. 3 faktornya 3, 6 faktornya 2 dan 3. Faktor dari 3 hanya 3, faktor dari 6 2 dan 3. Kita carilah angka di sini yang sama, kita ambil salah satu, dan yang tidak sama juga kita ambil. Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 6 adalah 2-nya kita masukkan, kemudian ada angka yang sama yaitu 3. Kita ambil salah satu. Boleh 3 yang ini, boleh 3 yang ini. Maka kita bisa. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka penyebut ini bisa kita gunakan angka 6. Untuk mencari KPK yang berikutnya dengan menggunakan tabel. Menggunakan tabel itu seperti ini. Contohnya 3 dan 6. Kita bagi dengan angka yang sama. Pertama kita bagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak habis, maka kita turunkanlah angka 3. Kemudian 6 dibagi dengan 2 dapatnya 3. Maka 3 kita tulis. Berikutnya kita bagi dengan angka 2 lagi. Tapi yang 2 angka ini tidak bisa dibagi 2, maka kita gunakan angka 3. 3 dibagi 3 1. 3 ini dibagi 3 ini 1. Maka selesailah sudah pembagiannya. Kemudian KPK-nya gimana? KPK-nya dapat yaitu kita kalikan angka 2 dan angka 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti sama. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka hasilnya ini sama dengan ini. Maka dapatlah penyebutnya itu 6. Kita buat seperti ini. Tandanya tambah 6 ini kita tulis di sini. Nah, kemudian 6 yang ini kita bagi dengan yang ini. 6 yang ini kita bagi dengan angka yang ini. Pertama kita bagi angka 6 yang ini dengan angka 6 dibagi 3 hasilnya 2. Setelah dapat hasilnya 2, maka kita kalikan dengan angka 2. 6 dibagi 3 dapat 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 kita tulis di sini. Berikutnya angka 6 ini. 6 ini kita bagi dengan angka 6 yang ini. 6 dibagi 6 hasilnya
dibagi dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka kedua pecahan ini bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, penyebutnya tidak boleh ditambahkan, penyebutnya tetap, yaitu 6. Dapatlah hasil 9 dibagi 6. Namun 9 dibagi 6 ini bukan pecahan sederhana. Untuk menyederhanakan ini, maka kedua angka ini kita bagi dengan angka yang sama. Itu kita ambillah 3. 9 ini kita bagi 3 dan 6 ini kita bagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, 3/2 ini juga belum sederhana, sebab 3 lebih besar daripada 2. Untuk menyederhanakannya, kita bisa langsung 3 kita bagi dengan 2. Di sini 3 dibagi 2 hasilnya 1. Sisanya kita simpan di atas, yaitu sisanya 1. Penyebutnya tetap 2. Jadi hasil akhirnya dari 2/3 ditambah 5/6, hasil akhirnya adalah 1/2. 2 ini dapat kalian lihat adanya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kedua pecahan ini belum dapat dijumlahkan. Yang pertama, selain penyebutnya masih berbeda, yang kedua, ini merupakan pecahan campuran yang mesti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sama seperti pelajaran yang tadi. Maka untuk menyamakan untuk menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka 4 ini mesti dikali dengan 2, kemudian ditambah 1. Pertama kita pindahkan dulu angka 4/5 di sini. 4/5 kita pindahkan dulu ke sini, kemudian kita tambahkan karena ini tandanya tambah, kemudian baru kita untuk merubah ini menjadi pecahan biasa, maka kita kalikanlah 4 dikali 2 menjadi 8. 8 ditambah 1 menjadi 9. 9-nya kita tulis di sini. Penyebutnya tetap, yaitu 4. Setelah seperti ini, barulah kita ubah, kita ganti penyebutnya dengan cara seperti Ibu beri contoh tadi. Boleh menggunakan faktorisasi prima, boleh juga menggunakan tabel. Ibu contohkan menggunakan tabel. Di sini 5, 4 dan 5 kita bagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2 tidak habis, maka kita turunkanlah 5. Berikutnya kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkanlah 5. Jadi kalau sudah 1, kita tutup berhenti sampai di sini, tetapi ini masih angkanya 5. Maka kita bagi lagi dengan angka yang habis membagi 5, karena dibagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa juga, maka kita bagilah dengan angka 5. Karena ini sudah 1, tinggal kita turunkan. Maka 5 dibagi 5 hasilnya 1, maka selesai. Setelah selesai, ini tinggal kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka 20 itulah penyebut dari bilangan kedua pecahan ini. Kita buat seperti ini. Tulis dulu, tambah 20-nya di sini. Ini adalah penyebutnya. Maka untuk memperoleh hasil di sini mesti kita bagi dulu. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 itu dikali 4 sama dengan 16.
Berikutnya yang ini 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 9 hasilnya 45. Kita tulis di sini. Ya. Seperti ini. Nah, kedua penyebut ini sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Karena sudah sama, maka kedua pecahan ini bisa langsung kita jumlahkan. Tapi yang dijumlahkan hanya pembilangnya, yaitu 16 tambah dengan 45. Hasilnya adalah 61. Di sini nulisnya. Penyebutnya sudah sama, maka kita tulis 20. 61 per 20 ini belum sederhana. Untuk membagi dengan angka yang sama kedua bilangan ini, tidak ada angka yang bisa membagi sama 61 dengan 20. Kalau 20 habis dibagi 2, tetapi 61 tidak habis dibagi 2. 20 habis dibagi 4, tetapi tidak bisa habis membagi 61. Oleh karena itu, maka 61 kita bisa langsung, ini hasilnya 3. Masih ada sisanya yaitu 1. 1 kita taruh di atas ini. Nah, kita pindahkan penyebutnya ke sini. 20. Inilah dia pecahan yang paling sederhana dari hasil penjumlahan pecahan 4/5 ditambah 2 1/4. Beberapa contoh soal penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Berikutnya Ibu akan menjelaskan lagi tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Ini Ibu akan memberikan contoh pengurangan pecahan biasa dengan penyebut sama. Misalnya seperti ini. Karena penyebut kedua pecahan ini sudah sama, maka kita bisa langsung melakukan pengurangan. Itu yang dikurangkan cukup hanya pembilangnya. Pembilangnya adalah 5 dan 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, penyebutnya tetap kita tulis, kita pindahkan sini, yaitu 8. Kedua bilangan itu, yaitu pecahan 2/8, belum sederhana. Karena kedua angka ini masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Itu kita membagi 2/8 ini dengan angka 2. Itu 2 ini kita bagi 2, kemudian 8 ini juga kita bagi dengan 2. Sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1/8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka 1/4 ini merupakan pecahan yang paling sederhana untuk pengurangan bilangan 5/8 dikurang 3/8. Yang berikutnya Ibu akan menjelaskan cara pengurangan pecahan biasa ini, tetapi penyebutnya belum sama, yaitu 5/6 dikurang 2/3. Untuk mengurangkan kedua pecahan ini, maka kita mesti menamakan dulu penyebutnya sama seperti contoh pada waktu penjumlahan tadi. Untuk menyamakan kedua angka ini bisa kita cari dengan menggunakan tabel atau menggunakan faktorisasi prima. Di sini Ibu akan memberikan contoh dengan menggunakan faktorisasi prima. Untuk mencari faktorisasi prima, kita harus menggunakan faktor terlebih dahulu. Itu kita carilah angka 6. Kita cari dulu faktornya. Kita bagi dengan 2, hasilnya 3. 3 ini akan habis apabila kita bagi dengan angka 3. Hasilnya 1. Kemudian angka 3 ini kita bagi dengan 3, maka hasilnya 1.
Jadi faktor dari 6 itu adalah 2 dan 3. Faktor dari 3 hanya 3. Kemudian KPK dari 6 dan 3 kita bisa cari di sini. KPK-nya adalah, kita ambil angka yang sama, tetapi angka yang tidak sama juga kita ambil, yaitu 2. Terus salah satu di antaranya kita ambil, yaitu 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 6 ini adalah KPK dari bilangan 6 dan 3. Maka kita tulislah di sini KPK-nya 6. Karena tandanya di sini kurang, maka kita tulislah di sini kurang, yaitu 6. 6 ini kita bagi sama seperti pada waktu pemindahan. 6 yang ini kita bagi dengan 6 yang ini. 6 yang ini kita bagi untuk 6. Baik, 6 yang ini kita bagi dengan 6 yang ini. 6 dibagi 6 hasilnya 1, dikali 5 hasilnya 5. Maka kita tulislah di sini 5. Berikutnya untuk yang ini 6 dibagi 3 hasilnya 2, dikali 2 menjadi 4. Kita tulis di sini. Nah, hasil berikutnya karena penyebutnya sudah sama, maka kedua pecahan ini bisa kita kurangkan. 5 dikurang 4 hasilnya 1. Per penyebutnya tetap, yaitu 6. Nah, jadi 1/6 adalah hasil dari 5/6 dikurang 2/3. Contoh yang kedua. Contoh kedua dari pengurangan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama seperti ini. Karena kedua pecahan ini berbeda, yang satu ini merupakan pecahan campuran, yang satunya lagi pecahan biasa. Untuk dapat melakukan pengurangan kedua pecahan ini, maka harus kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti yang lalu, yaitu dengan mengalihkan 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kita tulis di sini 9 per berikutnya tetap kita tulis 4. Berikutnya tandanya kurang. Sekarang ini kita pindahkan ke sini, yaitu 4/5. Untuk melakukan pengurangan ini belum bisa kita lakukan karena penyebutnya masih berbeda. Untuk menyamakan penyebutnya, maka kita bisa melakukan sama seperti yang lalu. Boleh menggunakan faktorisasi prima, boleh menggunakan tanda. Nah, kali ini akan menjelaskan, Ibu akan mengajarkan cara menggunakan 4 dan 5. Kita buat di sini 4, 5. Kita gunakan 1. Kita bagi dulu dengan angka yang kecil, yaitu 2. Kalau 1 tak boleh karena sama-sama bisa dibagi 1. Kita bagi dulu 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 5 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita tetap menuliskan angka 5. Kita turunkan. Berikutnya lagi bagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 bagi 2 tidak bisa, maka kita turunkanlah 5. Nah, jadi yang belum kita selesaikan adalah angka ini. Yang bertanda angka 1 berarti sudah selesai. Kita lanjut lagi. Kita bagi 2 tak cukup, tak habis, bagi 3 juga tak habis, maka terakhir kita bagilah dengan angka 5. Ini karena udah 1, maka kita turunkan 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Habis karena sudah sama-sama 1. Berapakah KPK-nya? KPK-nya bisa kita ambil dari perkalian 3 angka ini. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 5, 20. Maka 20 itulah yang merupakan KPK dari 4 dan 5. Maka kita tulis di sini. Kita lihat dulu. Nah, KPK-nya adalah 20. Ya, 20 dibagi hasilnya 5.
dikali 9 menjadi 45. Kemudian 20 yang ini. 20 yang ini kita bagi dengan 5 hasilnya 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, kedua penyebut ini sudah sama, maka kita boleh langsung mengurangkannya. 45 dikurang 16. Penyebutnya harus tetap, yaitu 20. 45 dikurang 16 hasilnya adalah 29. Hasil pengurangan pecahan 45 per 20 dengan 16 per 20 adalah 29 per 20. Namun 29 per 20 ini belum sederhana. Untuk menyederhanakan kedua bilangan ini, tidak ada angka yang bisa membagi, tidak ada angka yang sama yang bisa membagi kedua bilangan ini. Kalau misalnya dibagi 2, 20 habis dibagi 2, tetapi 29 tidak bisa dibagi 2. Bagi 4 misalnya, 20 habis dibagi 4, tetapi 29 tidak habis dibagi 4. Maka kita lakukanlah cara yang lebih tepat, yaitu membagi 29 dibagi 20. 29 dibagi 20 hasilnya 1. Maka ada sisanya. Jangan lupa sisanya kita simpan di atas. 29 dibagi 20 dapat 1, sisanya 9. 9 kita tulis di sini, penyebutnya tetap kita pindahkan ke sini, yaitu 20. Maka selesailah sudah pengurangan pecahan campuran 2, 1/4 dikurang 4/5. Hasil yang paling sederhana adalah 9/20. Tadi sudah Ibu jelaskan cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Sampai ketemu di video berikutnya.